Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, ketemu lagi bersama saya Indra di acara Oke Ustadz. Oke. Nah, semangat ya, semangat nih. Nah, mana semangatnya? Gitu dong. Jangan lesu, lemes, Mantap nih kameramen nih. mentang-mentang lagi puasa, lemes, lesu, gitu. Jangan ya, maksudnya harus Iya. tetap semangat. Nah, kembali lagi saya di sini bersama Kang Yusuf nih Iya. untuk memberikan kajian-kajian di bulan Ramadan. Nah, Iya. untuk tema kali ini manfaat puasa Bagi tubuh. ya Iya. Kang. Apakah ada manfaatnya atau malah merusak tubuh gitu kan? Iya. Nah, silakan Pak Ustadz untuk lebih jelasnya. Oke. Terima kasih Bung Indra atas Ya. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi yang sekarang ini Ya. kita membahas manfaat puasa bagi tubuh itu bagaimana kayak gitu. Mungkin sebelum kita ke materi ini saya akan bacakan hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Jadi dalam bulan Ramadan ini khususnya umat muslim 1 bulan penuh itu puasa kayak gitu. Mungkin kita bisa lihat aja mulai dari pagi hari. Jadi ketika bulan Ramadan ini kita dituntut untuk sahur ya. Sahur Ya. itu sebelum subuh kayak gitu. Nah, ketika kita bangun sahur itu manfaatnya banyak. Salah satunya apa? Ketika kita bangun pagi-pagi, kita menghirup udara pagi, itu akan sangat baik bagi tubuh kita. Satu. Terus yang kedua, ketika kita melaksanakan makan sahur dan habis itu subuh itu waktunya imsak, itu kita akan stop makan di situ. Jadi pencernaan kita bagi umat muslim itu cenderung teratur kayak gitu. Yang kita bersyukur karena kita umat muslim dengan adanya puasa ini, namanya organ tubuh ini juga perlu istirahat ya kayak gitu. Nah, itu salah satunya. Dan yang selanjutnya ketika kita bangun subuh tadi sahur, habis itu sholat subuh dan melaksanakan kegiatan di pagi hari, itu akan jauh lebih bermanfaat kayak. Nah, ketika itu kita melaksanakan kegiatan di pagi hari dengan pikiran yang fresh, mungkin yang penulis ataupun yang pelajar belajar kayak gitu, yang pedagang berdagang, itu akan jauh lebih mudah untuk melaksanakan tadi ya, hal yang tadi itu di pagi hari. Nanti ketika siang hari, karena mungkin kita kan nggak makan nggak minum ya. Jadi itu tadi makanan pencernaan kita kosong, itu waktunya untuk istirahat. Dan ketika kita berbuka, nah sebenarnya yang bikin makanan nikmat banget itu bukan makanan itu enak atau apa, tapi lebih ke rasa lapar kita. Jadi ketika kita merasa lapar, terus makanan yang sederhana pun itu bisa jadi enak kayak gitu ya. Itu salah satunya. Dan ketika kita merasakan lapar, kita lebih peduli. Nah, ini mungkin kesehatan rohani ya, lebih peduli terhadap saudara-saudara kita kayak gitu. Mungkin terutama yang sekarang ya ada perang ya, ada di mana, Palestina kayak gitu. Jadi kita bisa merasakan lapar orang yang ada di Palestina itu seperti ini. Jadi rasa empati itu akan tumbuh di situ. Itu salah satu manfaat puasa. Jadi bisa sehat ya jasmani dan rohani juga kayak gitu. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, terus tadi bangun pagi dengan
sebulan penuh tadi, Ya. itu harusnya membawa tubuh kita itu akan semakin sehat dan mengontrol tadi mungkin yang ada penyakit diabetes atau darah tinggi kayak gitu kan, secara nggak langsung itu akan kekontrol pola makan kayak gitu di situ. Ya mungkin yang perlu dihindari kalau buka ya jangan berlebihan kayak gitu kan, sunahnya pakai kurma. Mungkin kalau di Indonesia ya bisa air putih dulu, terus habis itu ketika habis sholat maghrib bisa dilanjut makan boleh, ataupun makan dulu ya, itu terserah kita yang menjalani enaknya gimana kayak gitu. Oke, mungkin itu. Gini kan tadi bangun subuh ya untuk melaksanakan sahur Ya, untuk sebelum subuh. Sebelum subuh Ya, kita melaksanakan sahur. Nah, apakah boleh nih kita sebelum misalnya males bangun subuh nih, gitu kan? Jadi kita makannya jam 12 misalnya. Jam 12 kita makan langsung tidur dan subuh bangun. Nah, itu boleh nggak seperti itu? Apakah dianjurkannya seperti itu atau dianjurkannya memang mendekati subuh kita makannya gitu? Iya. Oke, ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi kalau misalnya sebelum subuh tadi kan imsak itu sebenarnya batasnya waktu azan subuh. Nah, ketika sebelum azan subuh itu ada imsak, itu sebenarnya pengingat. Karena ketika kalau kita azan kita masih dalam kondisi makan, itu bisa batal puasa kayak gitu di situ. Nah, memang yang dianjurkan Rasulullah itu bagusnya sahur itu mendekati subuh. Mendekati subuh di jam-jam terakhir itu paling bagusnya sahur. Tapi kalau misalnya kita dibanding nggak sahur nih kayak gitu, kita misalnya begadang akhirnya jam 12 malam makan, itu boleh aja kayak gitu. Tapi yang dianjurkan tadi memang baiknya mendekati subuh gitu. Berarti lebih baik yang mendekati subuh ini ya. Betul, kayak tapi itu juga boleh-boleh aja, sah-sah aja. Nah, mungkin dibanding kita merasakan dari tadi kan perang gitu kan, kita lebih bisa bersyukur ya dalam puasa ini. Betul, kita lebih bisa bersyukur, terus merasakan nikmatnya ya tadi makanan kayak itu. Ketika kita lapar kan lebih nikmat ya makanan. Betul. Makanan seenak apapun kalau kita kenyang itu kurang enak. Gitu. Itu seperti itu. Nah, kalau misalnya berbuka nih, berbuka ketika kita dalam perjalanan, gak ada warung, gak ada apa, gitu kan dalam sunnahnya itu harus segera berbuka ya. Iya. Nah, kalau misalnya dalam kondisi kita tidak membawa air minum atau apa, dan misalnya kita lagi jalan di tengah sawah nih, kita nggak ada buat ngebatalin tuh gimana cara membatalkannya? Oke. Jadi gini, kalau misalnya kita di tengah hutan atau apa kayak gitu kan, mungkin kan ada air ya, minimal itu air. Jadi saran saya kalau misalnya kita ini kita mau perjalanan jauh nih, nah kita bekal minimal air putih lah kayak gitu. Bekal. Nah, itu salah satu caranya. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita udah bekal kan gampang lah bawa cuma air putih, mungkin disakuin kayak gitu kan, itu lebih enak kayak gitu. Dan kita juga dapat sunahnya, atau kita bisa bawa kurma kayak gitu. Kurma mungkin 2 butir 3 butir kayak gitu kan. Kalau misalnya kita nih lagi camping atau apa, nggak mungkin kan kita nggak bawa persediaan makanan, itu pasti kalau dalam kondisi yang jauh kayak gitu. Ataupun kita pergi ke sawah, orang tani dan lain-lain, itu masih bisa diakalin kayak gitu. Nanti minum air sawah juga boleh. Ya nggak apa-apa kalau mau. Kalau tawar nih. Oke nih buat para kru, ada yang mau ditanyakan kan nih? Ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Saya ingin bertanya nih, tadi kan Pak Ustadz atau Kang Yusuf sedikit menjelaskan tentang berbuka itu baiknya gitu kan dengan gelas air dan kurma ya. Gitu. Walaupun kita sedang di perjalanan jauh juga kan, alangkah baiknya kita berbekal. Nah kalau tidak ada kurma, kita bawa sari kurmanya boleh nggak? Ya, karena kan susah juga gitu. Kan sari kurma mah bentuknya botolan. Gitu. Itu gimana? Oke. Saya jawab pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita nggak ada kurma ataupun air, mungkin tadi ya yang bawa sari kurma aja boleh nggak? Boleh kayak gitu. Karena apa? Tujuannya yang penting itu baiknya itu dibatalkan dulu puasanya. Itu poinnya itu di situ. Jadi itu bagus-bagus saja. Misalnya nggak ada ini, ternyata adanya cuma makanan ringan atau apa, itu nggak masalah kayak gitu. Yang penting jangan sampai nanti belum azan dimakan. Nah itu udah itu yang nggak boleh itu. Itu yang nggak sabaran. Wah itu. Mungkin satu lagi tadi kan tadi tambahkanlah sedikit dari apa yang sudah ditanyakan oleh Kang Indra gitu kan, tentang kalau kita di perjalanan jauh kita kalau dalam waktu berbuka harus segeralah berbuka gitu. Betul. Apalagi kalau tadi kata Kang Indra kita di tengah sawah gitu. Nah kan dari tadi kata Pak Ustadz kan harus berbawa bekal gitu. Nah kalau misalnya kita lupa tapi di perjalanan itu juga kita tidak membawa botol atau apa untuk air mineral itu, gimana? Boleh nggak sih kalau misalnya sebelum berbuka itu jadi airnya kita masukin ke mulut pas azan masukin botolan, itu batal nggak? Makasih. Oke. Jadi gini, kalau misalnya airnya udah dimasukin ke mulut, itu memang kalau dimasukin aja itu nggak membatalkan. Ya kayak kita berkumur, cuma hukumnya makruh. Nah, tetapi karena airnya dimasukin ke mulut, ya kita kan harus hati-hati ya, khawatir ya. Takutnya nanti keminum atau apa kayak gitu. Apa-apa kan ya. Disengaja takutnya antara disengaja sama enggak nih. Ini botol. Iya. Langsung aja. Ini ditahan pas aja masuk. Ya harusnya dengan kondisi yang sekarang ya, membawa botol ataupun apa itu kan hal yang lumrah lah, hal yang ringan lah kayak gitu. Kalau misalnya ya kita pakai hati-hati aja lah. Kalau misalnya kita masukin sebelum ada azan, nunggu azan nanti tinggal diminum, nah itu kemungkinan besar itu takut kita nanti batal kayak gitu kan. Walaupun kita ini nggak ini, tapi kan udah antisipasi kayak gitu kan, biar puasanya kita itu nggak ragu-ragu kayak gitu. Wah ini tadi memang ketelan apa memang haus lah, itu takutnya kayak gitu. Haus itu mah. Nah dari menghindari yang ragu-ragu tadi ya lebih baik siapin lah, walaupun sedikit, mungkin sebutir kurma kayak gitu disakuin, itu kan hal yang ringan lah kayak gitu, harusnya bisa. Oke. Nah, Ustaz, saya mau tanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Kang Yusuf ya, saya mau tanya nih. Tadi kan untuk sahur itu mendekati subuh. Ya, lebih baiknya ya. Iya. Nah, ketika azan kita masih makan, apakah membatalkan puasa atau tidak? Oke. Kalau ketika azan masih misalnya berkumandang nih. Ya, berkumandang nih, mau diminum masih di mulut nih kayak gitu. Kalau masih di mulut dan azan, asal itu nggak kita telan pas azan itu tadi, pas Allahu Akbar. Nah, merdu sekali suara. Itu masih nggak membatalkan asal belum ditelan ya. Nah, ketika kita Allahu Akbar, udah kita ke kamar mandi, langsung kita keluarin lah tadi yang air yang ada di mulut atau makanan kayak gitu kan.
kalau misalnya kita lagi makan biskuit nih kayak gitu kan, oh ternyata subuh nih, nah, minum dulu. oh ya Jangan. Nah, biskuit kita kumur kayak gitu untuk menghilangkan sisa-sisa yang ada di mulut kayak gitu. Tapi bagusnya makanya khususnya di Indonesia ya ada imsak. Imsak itu artinya berhenti, jadi mengingatkan kita. Mungkin imsak itu 5 menit atau 10 menit sebelum adzan subuh, karena orang Indonesia kalau misalnya ya khususnya bukan rekan-rekan aja, saya sendirilah kayak gitu kan, kalau misalnya nggak ada batasan seperti itu takutnya itu nanti bikin nggak jelas, bikin ragu-ragu puasanya. Makanya bagusnya ketika memang kita nggak bangun siang atau subuh kan, sekarang bisa nih lihat di jam HP kayak gitu, ini kira-kira subuh itu waktunya apa, mungkin ada selembaran yang dibagiin untuk waktu subuh. Nah, kita bisa kira-kira kayak gitu. Itu salah satunya seperti itu. Tapi bagus karena di masjid-masjid kita atau musola ya, itu imsak itu 5-10 menit sebelum subuh. Itu udah mendekati subuh kayak itu. Harusnya kita udah, oh udahlah stop, dibanding nanti kita ragu-ragu puasa. Itu seperti itu. Tapi ada dulu pengalaman pribadi ya kayak gitu. Waktu ketelatan waktu udah imsak nih, kan kadang orang ragu, udah imsak nih nggak boleh makan. Sebenarnya boleh kayak gitu. Ya mungkin kita cari waktu 3 menit atau apa, mungkin nggak keburu minum air putih ataupun minum yang minuman bergizi kayak sari kurma dan lain-lain. Yang penting perut kita itu keisi dan kita bisa menjalankan ibadah puasa itu dengan sempurna kayak itu, karena kesunahan tadi sahur seperti itu. Nah tapi kalau gini, kita memang telat nih, lewat subuh kita bangunnya misalnya 5:30 atau jam berapa misalnya. Nah itu apakah efek ke tubuh kita akan sehat atau gimana, kan dari malam misalnya kita belum makan nih. Nah itu gimana efek ke tubuhnya, apakah bagus atau malah jadi mah atau gimana? Oh ya, jadi gini, kalau misalnya dari malam belum buka nih, kayaknya nggak mungkin ya. Tapi misal ada kejadian seperti itu, kita lihat kalau memang kondisi tubuh kita itu kuat, kita nggak apa-apa ngelanjutin puasa. Tapi kalau misalnya itu kira-kira ya, kan yang bisa merasakan diri kita sendiri. Oh, wah ini kalau saya terusin mungkin bisa ngedrop, punya riwayat emah dan lain-lain. Itu kalau misalnya kita ragu ataupun memang kondisi kita nggak memungkinkan, itu nggak apa-apa, puasanya dibatalin dan nanti tetap dikhodok. Tapi kayak gitu, itu seperti itu. Oke nih, ada lagi yang mau tanyain? Nih, Kang Dio biasanya banyak bertanya nih. Nah, itu kan tadi sedikit menambahkan dari yang ditanyain. Iya, silakan. Teguh, kan tadi bagusnya gitu kan ketika mendengar azan, sisa makanan itu kan dikumur gitu kan, dibuang. Nah, gimana kalau misalnya kita kan sahur gitu kan, makan daging. Nah, kadang kan setelah sikat gigi pun misalnya setelah mau subuh gitu kan, tahunya kan suka ada yang nyelap. Tersisa itu bagusnya kita makan aja gitu kan. Kalau kemakan itu di mana ya? Jadi gini, itu ada setahu saya kurang lebih kalau seperti itu. Kalau misalnya itu kita tahu ada sisa di sela-sela gigi, itu baiknya dibuang. Kalau dimakan secara sengaja, itu jadi puasanya nggak sah. Tapi kalau misalnya nih kita mau buang kayak gitu, ternyata nggak sengaja kemakan, itu puasanya insya Allah masih sah kayak gitu. Kalau tidak sengaja, karena faktor nggak sengaja tadi, karena dia mau buang nih malah ketelan kayak gitu kan. Tapi beda lagi kalau
wah sayang banget nih daging nih. Wah telan aja Pak itu batal itu. Daging apa, Karena dagingnya segini disengaja. lagi gede. Itu bukan selilit itu. Kayaknya sisa dari sahur nih belum kemakan. Emang kadang-kadang gitu dia. Oh. Itu seperti itu. Kayak gitu. Tapi Kang Yusuf, Hmm? ada ya sebagian orang gitu Hmm. yang minum ketika kumandang adzan subuh berlangsung, katanya sih nggak apa-apa sampai akhir gitu, sampai akhir Hmm. si waktu adzan itu. Nah itu gimana nih kalau misalnya ada yang mengajarkan seperti itu gitu? Oke, ini kalau menurut dulu waktu saya ngaji juga ya, mungkin di kitab-kitab hadis, mungkin kitabnya saya sebutin Asbawana Doir kayak gitu, waktu saya ngaji di pondok, sebenarnya seperti itu udah batal karena jarak antara dia selesai tadi untuk menahan tadi ya, itu ketika adzan subuh berkumandang kayak gitu. Ya bagusnya sih kita ikut pendapat yang hati-hati. Saya nggak tahu ya, mungkin ada yang mengatakan itu nggak batal kayak gitu kan. Nah itu baiknya kita ikut pendapat yang hati-hati, itu lebih bagus. Jadi kita menghindari ya? Menghindari kayak aja gitu. ya? Menghindari seperti itu. Gimana, puas nggak? Ya semoga puas ya. Ya, Oke, selalu. Salam interaksi. Oh enggak. Oke, cukup nih. cukup. Ada yang mau ditanyain lagi? Cukup ya. Oke sobat jagat. Nah. Oh ini buat penutup dulu Kang. Oh iya, oke. Nah, oke, rekan-rekan semua, kawan-kawan semua, mungkin teman-teman semua ya, di materi yang kedua ini kan manfaat puasa bagi tubuh kita ya. Jadi puasa tadi itu di materi kedua ini kan manfaat puasa bagi tubuh ya. Jadi dengan adanya kita berpuasa, terus bangun pagi, sahur, dengan adanya makan yang teratur secara nggak langsung karena kita puasa. Nah, ini membuat tubuh kita itu akan makin baik kayak gitu, baik dari kesehatan jasmani ataupun rohani tadi. Ya, semoga aja di bulan Ramadan ini kita bisa lancar lah dan bisa melaksanakan sunnah-sunnah tadi kayak gitu ya. Nanti kita akan tahu khasiatnya ketika udah 30 hari kayak gitu kan, karena sesuatu yang bagus kalau istiqomah itu nanti akan benar-benar kerasa efeknya kayak gitu. Jadi dengan makan makanan yang teratur, bangun pagi, sholat subuh, karena kan ketika kita sujud itu sebenarnya peredaran darah di otak ini butuh oksigen. Jadi ketika kita sujud, peredaran darah di otak itu akan deras kayak gitu. Itu salah satu manfaatnya ya. Semoga dengan adanya kajian ini bisa membuka wawasan kita lah, mungkin yang kurang tahu jadi tahu kayak gitu. Nah, dari bahwa puasa itu bermanfaat bagi kesehatan kita. Mungkin kalau ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang tepat ataupun salah dalam menafsirkan ya, itu saya mohon maaf. Kita belajar bareng-bareng dan sharing ya, untuk kawan-kawan semua, milenial semua kayak gitu ya. Semoga ini bisa diamalkan dan kita bisa memetik ya tadi hasilnya tadi ketika udah final di Ramadan nanti. Oke. Syukur-syukur ini bisa jadi kebiasaan kita setelah Ramadan akan lebih baik kayak gitu. Ya, cukup Kang Indra. Oke, terima kasih nih Ya. Kang Yusuf udah memberikan kajian-kajiannya. Dan buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena kita akan buat konten yang seperti ini terus nih di selama bulan suci Ramadan. Jangan sampai ketinggalan. Caranya dengan
nyalain notifikasinya biar kalian mendapatkan video terbaru dari Jagat Pasundan 19. Oke Ustadz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peng, peng, peng.